Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan pada saat ini. Apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, apapun keadaan yang sedang kita jalani saat ini, sedang kita alami saat ini, kita akan tetap berkata, Tuhan baik dalam hidup ini. Amin saudara. Tanpa terasa kita sudah berada di tanggal 30 Oktober 2023. Penyertaan Tuhan sangat sempurna dari tanggal 1 sampai pada saat ini. Tema kita selama bulan Oktober berbicara tentang kuat di dalam Tuhan. Dan saat ini dalam perkenan Tuhan kembali kita boleh menyediakan hati kita, membuka hati kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita selalu percaya bahwa kekuatan firman Tuhan adalah mutlak untuk dapat menolong kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami di mana saja mereka berada yang menyaksikan video kami ini. Bahkan hamba-Mu yang hendak memberitakan firman Tuhan ditolong, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya hanya akan membaca satu ayat saja sebagai bahan perenungan kita yang hendak diberitakan pada saat ini. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai 22. Firman Tuhan berkata seperti ini di ayat yang ke-22. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak buat teman-teman, buat sahabat-sahabat, buat orang-orang percaya di mana saja berada yang selama 1 bulan ini terus mengikuti seri khotbah kami yang berbicara tentang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih kesediaan waktu yang sudah diberikan, duduk, menonton, memberi komentar, bahkan like, sudah subscribe. Ya, terima kasih sebagai bentuk dukungan yang luar biasa kepada pelayanan kami di sini. Jadi kiranya Tuhan akan terus memberkati kehidupan pribadi, keluarga bersama dengan usaha atau pekerjaan yang dikerjakan oleh saudara-saudaraku di mana saja Anda berada. Ya, pada saat ini saudara, mari terus kita bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini yang sudah menghantar kita sampai di penghujung bulan ini. Ya, ada banyak persoalan yang sudah dilewati, bahkan sedang dirasakan, ada banyak tantangan, suka duka silih berganti dalam hidup ini. Ya, keadaan-keadaan yang buruk sekalipun yang sedang kita alami di sepanjang bulan Oktober ini, tetapi kalau kita ada sampai saat ini, kita akan tetap berkata, walaupun kondisi tidak baik, kita tetap akan berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Dan terima kasih banyak Tuhan untuk kemampuan, untuk hidup, untuk kondisi yang sulit sekalipun yang ada dalam hidup ini. Ya saudara, amin. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Daud dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22, ini adalah sebuah ungkapan yang berasal dari pribadi Raja Daud itu sendiri. Bagaimana dia boleh memaksakan dirinya, ya, boleh memaksakan dan berbicara kepada dirinya sendiri, kepada jiwanya sendiri bahwa
Kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya dalam hidupnya, sehingga dia terus berkata bahwa pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Jadi atas berbagai hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya secara pribadi. Sebagai seorang raja yang besar, ya tentunya tantangannya juga tidak sedikit, ya. Persoalannya juga tidak sedikit, ya, yang dia hadapi. Tetapi dalam kondisi tertekan sekalipun, dia berbicara kepada dirinya, berbicara kepada jiwanya bahwa ayo, kenapa harus tertekan? Tetap puji Tuhan dalam keadaan apapun. Raja Daud betul menyadari dengan sungguh bahwa dia hanya debu tanah. Ya, sebagai manusia, hari-harinya seperti bunga di padang, jika datang angin semua itu akan hilang lenyap. Ya, jadi ini hendak menggambarkan kepada kita manusia, ya, bahwa hanyalah buatan tangan Tuhan Allah. Tidak lebih dari situ. Ya, jadi kehidupan kita di dunia ini ya hanya sementara, dan kita betul-betul harus yakin, percaya bahwa kita ini hanya buatan tangan. Jadi pujilah Tuhan hai segala buatannya, termasuk kita semua sebagai buatan tangan Allah yang sangat mulia dari semua ciptaan yang ada. Mengakhiri bulan Oktober 2023, hari ini sudah tanggal 30 Oktober. Besok hari Senin tanggal 31 Oktober akan ditutup bulan ini. Ya, kekuatan dari Tuhanlah yang dapat memampukan saudara dan saya boleh menjalani hari-hari yang ada. Ada beberapa hal yang mendorong Raja Daud untuk memuji Tuhan, ya, tidak putus-putusnya dia mengagungkan Tuhan, tidak putus-putusnya dia memuji Tuhan, ya, menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh. Hal yang pertama yang dapat dilihat oleh Raja Daud yaitu berbicara tentang kebaikannya. Kebaikannya yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan Raja Daud. Jadi di situ kalau mau diukur tingginya, ya dalamnya, ya itu bisa dilihat juga dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6. Ya, jadi biar mau diukur kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut, lebih luas dari samudra, itu tidak bisa dihitung. Dan tidak akan ada orang manusia yang bisa menghitung kebaikan Tuhan. Yang kedua, yang mendorong Raja Daud untuk terus memuji Tuhan di sepanjang hidupnya, yaitu di mana adanya pengampunan, penebusan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Raja Daud yakini betul bahwa dia sebagai manusia yang berdosa. Ya, banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dia lakukan. Banyak dosanya, ya dari kaki sampai di ujung kepala. Dosa itu ya luar biasa. Tetapi hanya ada satu yang bisa memberikan penebusan, yaitu Tuhan Allah, ya, sebagai Tuhan yang sudah menciptakan, dan kita ini hanyalah buatan tangan Tuhan. Kemudian yang mendorong dia untuk terus memuji Tuhan, yaitu kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan Raja Daud. Dapat dilihat dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Di situ kasih setia Tuhan yang luar biasa sampai selama-lamanya, sampai ke anak cucu kita. Ya, kasih setia Tuhan yang terus dilimpahkan dalam kehidupan Raja Daud maupun kita. Kemudian kesabaran Tuhan yang tidak ada batasnya. Jadi sebejat apapun ya kelakuan dosa yang telah dilakukan oleh Raja Daud, Tuhan Maha Pengampun. Tuhan dengan sabarnya tetap menanti dan menerima keadaan berdosa sekalipun. Nah, jadi inilah yang mendorong Raja Daud. Kenapa dia berbicara kepada jiwanya sendiri bahwa pujilah Tuhan, hai segala buatannya, termasuk dirinya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keadaan yang sedang kita alami saat ini? Bagaimana dengan kondisi yang sedang kita jalani saat ini?
Ataukah kita sangat sulit untuk memuji Tuhan? Atau kita sangat sukarkah, sangat beratkah kita akan menyatakan kepada diri kita bahwa pujilah Tuhan, hai jiwaku, ya. Saya tidak bisa memuji Tuhan, saya tidak bisa mengagungkan Tuhan, saya tidak bisa seperti Raja Daud, ya, yang melihat, ya, walaupun saya sadar saya buatan tangannya, ya, yang diciptakan sangat mulia, ya, sebagai seorang manusia. Saya tidak bisa memuji Tuhan karena keadaan saya lagi dalam keadaan terpuruk, lagi dalam situasi buruk, lagi dalam keadaan yang kurang baik, kurang menguntungkan, ya. Situasi saya tidak bersahabat, situasi hidup saya tidak seperti apa yang dirasakan orang lain yang ada di sekitar saya. Kondisi saya tidak baik, kondisi saya buruk. Bagaimana saya harus memuji Tuhan? Ya? Bagaimana saya harus menyatakan Tuhan baik dalam hidup ini? Kalau kondisi saya juga berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan dalam Mazmur 103 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22, ada penekanan di ayat yang ke-22. Kita diajak yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan Allah. Tetap percaya kepada Tuhan Allah sebagai buatan tangannya, ya. Kalau disampaikan di sini bahwa sebagai buatan tangannya di segala tempat kekuasaannya, berarti ya seluruh dunia ini, ya, karena dunia ini, bumi ini adalah tempat kita hidup, tempat kita ada ini adalah buatan tangan Tuhan. Berarti di seluruh bumi, di seluruh dunia ini, ya, itu adalah buatan tangannya dan miliknya, ya. Kita harus memuji Tuhan. Kita akan tetap menaikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan, ya. Hal yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan. Sebagai buatan tangannya, orang-orang yang takut akan Tuhan tentunya dia tidak akan tinggalkan, ya. Amin, saudara. Hal ini berbicara tentang iman, ya, berbicara tentang iman kepada Tuhan Allah tidak akan meninggalkan kita, ya. Sejarah hidup kita telah membuktikan, sejarah hidup saudara-saudara, ya, dalam kondisi sulit sekalipun, tidak usah mau dibilang berapa tahun ke belakang, selama 30 hari ini, ya, telah membuktikan kepada saudara dan saya bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percaya, saudara, taruh betul-betul percayamu itu kepada Tuhan. Ya, mungkin kita berkata seperti saya sampaikan tadi, ya, tidak bisa, keadaan saya semakin sulit, bukan semakin baik, penyakit saya semakin terasa berat, ya, pergumulan semakin berat, ya, tidak mampu lagi, suami saya tetap, keluarga saya tetap berantakan, tidak ada jalan keluar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai buatan tangannya dia tidak akan pernah meninggalkan kita, ya. Sebagai buatan tangan Tuhan, bukan manusia. Ini bukan cetak boneka, saudara, ya, cetak boneka dari tanah liat atau dari apa saja, bukan. Tetapi ini betul-betul, saudaraku yang dikasihi Tuhan yang mencetak kita, Tuhan yang membuat kita. Nah, oleh sebab itu letakkan percayamu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia pasti akan menolong, dia pasti akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, saudara, melalui bacaan dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Hal yang kedua, kalau hal yang pertama tadi tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tetap kita ada yakin bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti, ya, pemeliharaan Tuhan itu pasti. Ya, dalam khotbah saya di minggu yang pertama di bulan Oktober itu berbicara tentang pencobaan-pencobaan yang datang itu hanyalah pencobaan yang biasa-biasa saja. Ada intervensi Allah, ya, dalam setiap persoalan, setiap pergumulan yang kita alami. Nah, oleh sebab itu
Kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh khawatir. Kalau kita sudah percaya sungguh, tidak usah lagi kita akan berkata bahwa kita tidak mampulah, kita tidak kuatlah. Ya, saya yang bicara hari ini juga ya memotivasi diri dan iman percaya saya bahwa Tuhan pasti akan tolong. Pemeliharaan Tuhan pasti akan menjadi milik saya. Demikian juga kita semua, apapun keadaannya yang sedang kita jalani. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja kita berada, kita akan menutup bulan ini, bulan Oktober 2023 dengan sebuah keyakinan yang pasti bahwa Tuhan pasti akan tetap bersama dengan kita. Kekuatan dari Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita asalkan kita percaya kepada Tuhan. Percaya kuasanya, ya, percaya kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan membela kita. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan itu pasti bagi setiap orang-orang yang takut akan Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu jangan ragu lagi. Mungkin kita berkata, dunia di sana sini sudah kacau, goncangan terjadi di mana-mana, derayan air mata yang tidak pernah habis, sakit, penyakit, virus dan lain-lain sebagainya merajalela, ya. Berita-berita duka, ya, belum selesai satu-satu lagi yang datang. Tapi yakin dan percaya, ya, kita sebagai buatan tangannya, ya, yang berada di tempat kekuasaannya, dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Kita didorong, ya, melalui Raja Daud. Jiwa kita didorong, hati kita didorong, iman percaya kita didorong untuk kita tetap memuji Tuhan, apapun itu keadaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun tantangan yang sedang terjadi dan sedang kita jalani saat ini, percaya, taruh dan letakkan percayamu kepada Tuhan. Hari Selasa kita akan masuk di bulan November, tanpa terasa kita akan mengakhiri tahun ini. Ya, kita percaya sepahit apapun, ya, segetir apapun pergumulan yang ada, saya percaya Tuhan pasti bela. Tuhan pasti, pemeliharaan Tuhan itu pasti. Ya, kalau Tuhan yang berjanji, itu tidak akan ingkar janji. Tapi kalau manusia yang berjanji, itu pasti dapat diingkari. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan, jangan putus asa, jangan menyerah. Ya, kalau kita menyerah, maka kesempatan buat iblis, kesempatan kekuatan dunia akan menguasai kita. Tetapi kalau kita tetap bertahan di dalam kekuatan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Ini firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati dan menguatkan kita. Dan terpujilah Tuhan yang sudah memberi kesempatan hidup selama 1 bulan ini. Terpujilah Tuhan yang luar biasa, yang sudah memberi kita sehat, yang sudah memberi kita nafas, yang sudah memberikan rasa nikmat ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Terima kasih Tuhan, ya, Engkau baik dan luar biasa dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar kebenaran-Mu pada saat ini. Berkati semua kami, dalam keadaan apapun juga mereka yang sakit, yang bergumul dengan kehidupan mereka setiap hari. Dan banyak-banyak tantangan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami di luar sana. Tuhan tolong mereka semua. Diberkati pelayanan kami Dian Ministry. Biar dibuat Tuhan menjadi besar pelayanan ini. Dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, terima kasih. Dan pada saat ini terus kami meminta dukungan dari semua sahabat-sahabat, orang-orang percaya di mana saja yang setia. Terima kasih, terus tetap ada bersama dengan kami, dan kiranya dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti buat kami untuk terus dapat mendorong, dapat memotivasi kami
untuk terus bersemangat dalam melakukan pelayanan ini. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe. Tuhan berkati kita semua dan nanti kita bertemu kembali dalam seri khotbah selanjutnya. Kuat bersama dengan Tuhan. Shalom.